Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Patutnya kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, nikmatani mabun kasiru minan nas. Ada dua nikmat yang manusia sering lalai, kata Rasulullah SAW, yaitu as-sihat wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Maka bagaimana kita mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan, agar supaya li ibadatillah ta'ala da'iman, agar supaya kita senantiasa bisa beribadah kepada Allah dengan kesehatan itu. Maka ketika sakitnya akan dinilai yang sama. Kalau kita biasa sholat berjamaah selama bertahun-tahun, lalu itu kita sakit tidak bisa sholat berjamaah, ya fa insyaallah akan dinilai sama walaupun tidak sholat berjamaah, karena sebelumnya sudah sholat berjamaah. Itu kata para ulama makna hadis tersebut. Artinya ketika kita merawat kesehatan kita untuk ibadah terus, ya, maka fa insyaallah ketika kita diuji oleh Allah suatu ujian yang kita tidak bisa melakukan ibadah tersebut, akan dinilai yang sama ketika waktu sakitnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, dan hendaknya kita senantiasa juga yaitu al-faragh. Jangan sampai kita meluangkan waktu kita hanya waktu yang tada'al waqti, ya. Yaitu membiarkan waktu kita sia-sia, tidak bermakna. Bagaimana kita waktunya digunakan untuk qiraatul Quran, berzikir kepada Allah, belajar agama, ya, di rumah atau datang ke majelis ilmu, dan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ayo ikhwah barakallahu fikum, kita alhamdulillah sudah sampai ke bab kemarin. Waktu yang lalu kita kajian bab apa itu kemarin? Ada yang ingat? Ad-da'u apa? Akhuna Al-Fadhil Al-Syekh Safruddin, hayyakumullah. Ad-du'a'u ila syahadat alla ilaha illallah. Ya, sudah selesai. Sekarang kita tafsirut tauhid wa syahadatu alla ilaha illallah, ya, dalam kitab Fathul Majid, syarah kitabut tauhid, ya, Syekh Abdurrahman Alul Hasan, ya, barakallahu fik. Tafsirut tauhid, penjelasan tauhid, wa syahadatu alla ilaha illallah, dan syahadat alla ilaha illallah, yaitu maknanya di sini bab tafsirut tauhid, ya, yaitu bab penjelasan tauhid, wa syahadatu an la ilaha illallah, dan yaitu persaksian kita tauhid. Maknanya tauhid itu la ilaha illallah. Dari segi bahasa nanti beda-beda, ya, maknanya, ya. Hanya kita secara syar'i, ya. Wa fihi, ya, yang demikian itu fadilatu minallah man ihtada ila yadayhi rajuli wahid, yang seseorang yang senantiasa, ya, berada pada bimbingan, ya, atau penjelasan keutamaan bagi yang belajar tauhid tersebut, ya, al-hafwu ala al-khabar, dan dari suatu berita atau
apa yang dia sampaikan untuk senantiasa harus ditabayun, dicek. Walam yustakhlif, dan tidak membelakanginya. Artinya kalau sesuatu yang kita dengar ya tanpa adanya tabayun ya akan terjadi hal-hal yang tidak baik ya, maka pentingnya tabayun ya, dan ini penting bagi kita semua. Kalau tidak bisa, belajar untuk diam. Kadang kita karena terbiasa mungkin ya, pentingnya kita memang berusaha untuk menjadi muslih ya, berat sekali ke sana. Ya, perlu proses ya sampai kita meninggal dunia. Hatta kita mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan untuk bisa dalam keadaan lafaz yang terakhir kita la ilaha illallah. Amin. Dalam kitab Fikratul Uyun ya, Fikratul Uyun al-Uyun, lianna tauhida huwa ma'na hadzal kalimatul 'azimah, bahwa tauhid itu adalah kalimat yang agung ya. La ilaha illallah adalah kalimat yang agung ya. Orang Arab Quraisy paham makna ini ya. Semuanya paham, bukan tidak tahu, karena mereka seperti Abu Jahal kalau bersumpah wallahi pakai lafaz Allah, la nasrubul khamr fil badr, kita akan minum khamr di Badar, kata Abu Jahal dan orang-orang Quraisy. Wallahi pakai sumpah, pakai qasam ya. Bukan enggak tahu Allah, tapi secara apa? Rububiyah. Nah, dakwah yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, ini maknanya tauhid ibadah ya. Maka disebut oleh Syekh kalimatul azimah, kalimat yang agung ya. Wadzalika yatabayyana bima syaqqa min ayatil wal hadis, sebagaimana yang akan dijelaskan ya sebelumnya juga, lamma fiha min ziyadatil bayan, dan juga di dalam bab ini akan ditambahkan dengan beberapa penjelasan, wa kasfu ma iskala min dzalik, atau yang mungkin ada suatu hal-hal yang sukar untuk dipahami, akan dijelaskan oleh sini ya. Askal ya. Wa iqamatil hujjah, dan pentingnya menjelaskan dengan hujjah. Tidak serta-merta ya kita tauhid tapi tidak tahu maknanya, itu akan menimbulkan fitnah. Ya, terus belajar terus, karena kitabnya ini banyak ikhwah berkenaan tauhid, karena sampai kita meninggal dunia belajar tauhid. Ya. Dan ini yang tentunya kita mohon kepada Allah sehingga kita wa taqfani minal wahidin ya, minal muslimin ya, alul kiblah, semua alul tauhid. Yang orang Islam itu tauhid semua. Ya, maka pentingnya kita untuk sampai kita menghadap Allah subhanahu taala di kalimat tauhid ini, sehingga Allah kuatkan kalbu kita dengan kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya ayol ikhwah, wa iqamatul hujjah, menekan hujjah, wal istidlal, dan dalil-dalilnya ala apa? Menil gilti fi makna. Penyimpangan-penyimpangannya juga harus tahu ya, dari makna kalimat la ilaha illallah. Hal-hal menyimpang ya harus tahu ya. Ada berapa arkanut kalimat tahlil? 2, isbat wan nafi. An-nafi wal isbat. Isbat wan nafi. Nafi duluan, la ilaha illallah, baru isbat ya kan? Illallahu ya, harfun istisna, ada huruf istisna di sana ya. Makhtuf ada khabar ya, yang dibatalkan khabarnya. Allahu illallah, nanti ada bab khusus berkenaan masalah ini. Barakallahu fikum, hayyakumullahu jami'an. Bimakna la ilaha illallah min ahlil jahl wal ilhad ya, yaitu penyimpangan-penyimpangan dari ahlul jahl. Ahlul jahli, jahl. Jadi orang-orang yang enggak mau belajar. Tidak ada orang bodoh kalau belajar ya. Kita pun masih jahil juga ya, maka harus belajar terus belajar, beramal. Kalau orang dulu belajar ilmu adalah bukan untuk dikenang ya, tapi untuk beramal ya. Mudah-mudahan kita termasuk ini ya, banyak berdoa, karena hari hayat kita tidak tahu ya, banyak ya, kita tidak tahu. Yang menyampaikan juga ini bukan yang lebih baik dari antum semua, bukan ya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dimudahkan ke sana, dan ini banyak berdoa
Ya, barakallahu fik. Wal ilhad, dan penyimpangan-penyimpangannya. Itu bisa baca di kitab nanti, di kitab akidah ya, yang kita bahas dalam kitab apa? Setiap malam Selasa itu. Syarah Aqidah Tahawiyah ya. Penyimpangan-penyimpangan dari kalimat tauhid di sana. Kalau di Fathul Majid secara makna ibadah tauhid ya begitu. Barakallahu fikum. Wa qalu ta'ala, ini penjelasannya beliau Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullah taala menggunakan ya ayat ya, dalam surat Al-Isra ya, ayat yang ke 57 sampai 50 ya, sampai 50 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna, mereka itulah orang-orang yang menyeru ya, berdoa ya, memohon kepada Allah, menyeru. Siapa? Yabtaghuna ila rabbihim, yang mereka mengharap kepada Rabb mereka apa? Al-wasilata, wasilah, jalan, ayyuhum ya, yang di siapa saja dari mereka itu orang-orang yang tadi mengharap apa? Wasilah, jalan untuk mendapatkan jalan tersebut, aqrabu, lebih dekat darinya, menuju wa yarjuna rahmata, untuk mengharap ya apa? Narju rahmatullahi taala, kita mengharap rahmat Allah. Ini mereka orang-orang mukmin, wa yarjuna rahmatahu, mengharap rahmatnya, wa yakhafuna adzaba, dan takut tentang siksaannya. Ya, mudah-mudahan kita tergolong ke sananya. Ya, takut kepada siksanya. Ini makna takwa juga, mengharap surga ya, kemarin mengharap rahmatnya kepada Allah, dan wa yakhafuna adzaba, minta perlindungan kepada Allah dari apa? Azabnya, azab kubur, azab di padang mahsyar yaumul mizan nanti ya, di sirat ya, Allah mudahkan ya, azab min adabi jahannam, azab dari api jahannam ya, itu yang kita mohonkan kepada Allah. Fas'ali ahlan apa? Mohonlah fas'alillahi ta'ala fi alil jannatil a'la, mohonlah kepada Allah surga yang paling tinggi, yaitu al-firdaus, surga firdaus ya, minta kepada Allah ya. Barakallahu fiik. Lah itu inna azaba, sesungguhnya azab rabbika ya, rabbik ya, rabbika, Rabbnya engkau Muhammad ya, kana mahdzura, adalah sungguh ditakuti ya, ditakuti, tahdir, mewaspadai, takut, ambil dari sini ya. Maka kita nggak boleh tahdir orang sembarangan. Maknanya bukan itu, tapi di sini maknanya takut kepada azab Allah azza wa jalla tabaraka wa taala. Fa in qila, apabila dikatakan qad taqaddama fi awalil kitab min al-ayati ma yatabayyana al-makna, apa yang telah didahulukan sebelumnya penjelasan tentang bab apa? Fadilatu kalimat tauhid ya, keutamaan kalimat tauhid sebelumnya, la ilaha illallah, terus ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, yang kemarin yang sudah kita bahas, sudah selesai. Dan ini sekarang apa? Tafsir ya, apa? La ilaha illallah, syahadatu alla ilaha illallah, tafsir tauhid, penjelasan tentang tauhid. Barakallahu fiik. Selanjutnya mayatabayyana makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ya, jadi orang-orang Quraisy Mekah tahu makna ini sehingga tidak mau baca ini. Karena harus hilang semua ya, menafikan semua. La ilaha, la ma'budu bihaqqin illallah. Harfun istisna di sini adalah al-makhsus, adalah kekhususan, wal hasr, dan juga apa? Batasan khusus. Tidak ada penyembahan, tidak ada ibadah kecuali hanya kepada Allah. Ini yang sehingga orang-orang Arab Quraisy menolak sebagian mereka yang oleh Allah tidak diberikan hidayah. Wa yahdi may yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka tauhid ini penting. Ya, dimanapun kita berada. Orang ya, ketika orang tauhid, insyaallah ya, ketika melakukan dosa dia akan sadar, oh ya Allah, nyawaku sudah sebentar lagi ya Allah, aku akan tobat. Tidak tahu dia kapan, tapi tetap takut kepada Allah. Karena dia mengingat tauhid, al-muraqabah, ya.
merasa diawasi oleh Allah terus. Dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang kita bahas sebelumnya. Al-Muraqabah. Ini tauhid. Ya, la ilaha illallah kandungannya istiqomah, tawakal itu di sana. Ya, nanti kan sudah kita jabarkan sebelumnya di kitab Fathul Majid. Ya, isinya itu. Tauhid, kitabut tauhid itu, tawakal, istiqomah, ya. Yang bagian dari tersebut. Ya, barakallahu fik. Masih banyak ya, al-khauf, al-hub, ya, cinta, takut kepada Allah. Masuk rukun ibadah. Ada 3. Al-Fadil. Tadzakurani adal arkanul ibadah, al-khauf, hub, ar-raja. Selanjutnya, wa ma tadmanahu minat tauhid, apa yang terkandung dari tauhid tersebut? Kaqouli ta'ala, ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Ya, Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Telah memerintahkan Rabbmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut Rasulullah SAW, nama Nabi, kita bersolawat. Biasakan begitu. Ya, barakallahu fikum. Allah ta'budu illallah, illa iya. Ya, hendaknya tidaklah kalian menyembah. Ini la nafi juga. Tidak ada sesembahan, tidaklah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ya, wa sabaqaha, yang di sebelumnya kita pelajari tentang mana tauhid tersebut, wal haqqah wa kadzalika ma dzakara fil abwabi ba'daha, yang akan disebutkan dari bab-bab setelahnya ini, yang penjelasannya fama faidatu hadat tarjemah, sebagaimana faidah-faidah atau pengertian-pengertian yang akan dibahas dalam penjelasan di bawah ini. Qila hadal ayatil madhkurah fi hadal babi, ya, fiha mazid bayani makhsusahu, di mana kulla kalimatul ikhlas wa madallat alaih. Yang di sini adalah ayat-ayat yang disebutkan dalam bab ini yang ada tambahan penjelasan, ya, dengan bimaksusiha, ya, apa yang dikhususkan dari makna kalimat tauhid sebelumnya. Makna kalimatul ikhlas. Maknanya kalimat tauhid itu apa? Kalimatul ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalimat tauhid ada di sana. Ya. Qul, katakanlah. Qul huwallahu ahad. Allah apa? Al-ma'bud. Allah yang disembah. Yang berhak disembah, al-ma'bud Allah. Ya, maka kita mengikhlaskan diri kita, memurnikan diri kita, mentauhidkan diri kita kepada Allah ketika kita berdoa. Ya, perlu latihan kata Syekh. Tajarrub riyadhah, ya. Nggak bisa instan terus ya Pak. Anak diuji kita nanti uji karena memang syaitan di mana-mana. Ya, yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan akan diuji dunia, uji ini macam-macam. Dan ini memang manusia. Yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh taklid, ya, tetap belajar terus begitu. Barakallahu fiik. Selanjutnya, min tauhidil ibadati. Maknanya kalimatul ikhlas di sini, ya, adalah tauhid ibadah. Jadi la ilaha illallah itu tauhid ibadah. Sehingga orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, ya, dari golongan yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam paham maknanya. Bukan tidak tahu, Pak. Paham maknanya sehingga menolak. Berarti kalau saya ikut apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya, kalau saya ikut Muhammad, kata mereka sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang begitu. Nah, kalau kita bilang Rasul, ya, kepada Nabi sallallahu, gelarnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa fiha al-hujjatu ala man ta'alika 'alal anbiya. Ini adalah hujjah dakwah, ya. Apa hujjah? Ya, penjelasan, bukti, burhan yang dibawa para nabi dalam berdakwah wassalihin, ya, hujjah yang berkenaan tentang, ya, yad'uhum wa yas'aluhum, yang kita tidak boleh meminta memohon kepada para nabi, ya, para malaikat, ya, pada selain Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Kita hanya minta kepada Allah. Mereka para nabi mendakwakan
diri mereka untuk hanya memohon kepada Allah dalam berdoa. Ya, siapa? Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama yang Allah utus. Setelah Nabi Adam, rasul Nabi Nuh pertama. Ya, yang dakwah tauhid. Ya. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Ya, 5 orang soleh yang disembah pada zaman Nabi Nuh. Ya. Barakallahu fiik. Sehingga Nabi Nuh ditolak dakwanya. Hanya beberapa orang saja yang ikut beliau. Berdakwah 950 tahun. Ya, Sultan. Ratusan tahun. Ada nabi enggak ada pengikutnya. Barakallahu fiikum. Ya, maka pentingnya kita saling nasihat. Ya, saya sendiri perlu juga nasihat antum semua. Bukan yang lebih baik ya daripada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini semua. Ya, dan ini sebagai ciri seorang alut tauhid. Ya. Barakallahu fiik. Lanjutnya para nabi. Li'anna dzalika huwa sababun nuzul. Ini sebab ayat ini turun ba'da hadil ayah kal ayatul ula, seperti ayat yang sebelumnya dalam ya penjelasan surat Al-Isra ayat 56. Qul ud'ul ladzi za'amtum min dunih. Katakanlah Muhammad, ya, serulah orang-orang yang mereka yakini apa yang disembah selain Allah, ya. Orang yang meyakini sesembahan selain Allah disuruh untuk kembali kepada Allah. Kasirul mufassirin ala annaha nazalat fi, ya, ayat ini turun ya fayaman ya'budu al-masih, berkenan tentang beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, ayat tersebut ya sebabnya turun karena ingin mengembalikan manusia pada ya dan seterusnya sampai akhir zaman. Maknanya di sini agar kembali menyembah Allah. Ya, tidak boleh menyembah nabi-nabi. Ya. Dalam mengibadahi Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala. Maka ketika kita salat Allahu Akbar, kita mengibadahi Allah. Ini dakwah kita. Ya. Barakallahu fikum. Wal malaika wal Uzair ya. Nabi Uzair yang disebut wal malaika, juga para malaikat. Waqad nahallahu ta'ala an dzalik asyaddan nahi. Sungguh Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala sungguh melarang dalam peribadatan kepada selain Allah, kata beliau. Kama fi hadhil ayah fi tahdid wal wa'id ala dzalik. Sebagaimana ayat-ayat yang berkenan tentang ancaman, ya, berkenan tentang orang-orang yang melakukan persekutuan kepada selain Allah, persekutuan kepada yang disembah selain Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Al-wa'id, ancaman-ancaman, ya, ala dzalik wa hadha yadullu ala anna da'ahum min dunillahi syirkum billah. Sesungguhnya apa yang mereka sembah selain Allah adalah kesyirikan atau melakukan persekutuan dalam peribadatan kepada Allah, menjadikan mitra-mitra ibadah dalam ibadah kepada Allah. Ya. Maka di sana kalau dalam perusahaan ada asyirkah, ya. Apa asyirkah? PT itu perseteruan mitra, ya. Saham ya seperti itu. Maka dalam beribadatan kita tidak boleh buat mitra, hanya kepada Allah berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tauhid. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan minta tolong. Ya Allah, Allahumma antas salam. Ya, minta kepada Allah. Ya, tak boleh kita minta kepada selain Allah. Dan ini kita baca dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terus. Ya. Sedangkan ibadah-ibadah seperti yang lain, ya, itu adalah al-wasilah dalam ayat yang tadi. Ya, jalan-jalan tawassul ibadah. Jadi ketika kita ibadah dengan sunnah Nabi namanya tawassul. Semua amal soleh itu tawassul. Ada tawassul syar'i, ada manfiyah. Ada 2 tawassul. Dan nanti dalam kitab beberapa kitab penjelasan tentang tawassulul wasilah. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Wa hadza yadullu anna nada'uhu min dunillahi syirkun. Ya nafi at-tauhid. Karena menafikan tauhid, menghilangkan tauhid.
perbuatan yang melakukan persekutuan kepada Allah adalah menghilangkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka dalam beribadah harus kita ikhlas, kalimatul ikhlas. Hanya Allah yang kita ibadahi. Ya, terus begitu sampai ajarkan anak kita begitu. Itu pertama kali yang kita ajarkan pada anak kita. Tauhid dulu. Tauhid dulu. Tauhid dulu sampai kita meninggal, Pak. Terus sampai kita lakinu matakum bila ilaha illallah. Ya, ajarkan kematian kita kalian semua dengan la ilaha illallah. Terus ditalkin, ya, harus maknanya kalau bisa dipahami terus, sehingga mudah-mudahan kita dimudahkan. Mudah-mudahan saya bukan nanti yang bukan menyamin juga. Mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan saya nanti. Semua teman-teman, kita semua kaum muslimin dimudahkan oleh Allah kematian kita dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ini cita-cita kita. Tidak ada yang lain. Ini cita-cita kita. Akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah ke sana dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mana tadi? Wa hadza yadullu anna da'u sudah yanafi tauhid, menghilangkan tauhid, menafikan tauhid. Wa yanafi syahadat an la ilaha illallah. Karena kesyirikan itu akan nanti menghilangkan kalimat la ilaha illallah. Maknanya itu. Ya. Fa inna tauhida ada harfun nasb, ya. Sesungguhnya tauhid itu Allah yad'a illallah, ya. Tidaklah dia menyeru illallah wahdah, kecuali hanya kepada Allah saja. Itu maknanya la ilaha illallah. Tidaklah dia beribadah, memohon, meminta hanya kepada Allah. Dan ini yanafi tauhid, ya, kalau seorang menyimpang darinya. Wa kalimatul ikhlas, dan di sana adalah kalimatul ikhlas, al-ikhlas at-tauhid, ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli. Ini hafal semuanya di sini. Mudah-mudahan. Dan ini memang pokok ini. Karena di dalam kandungannya di sana kalimatul ikhlas, niat. Takut kita ternodai dari syirik kecil, riya, sum'ah, ya. Ini penyakit. Maka mudah-mudahan kita oleh Allah dibersihkan ke sana. Niatnya, ya, niat dulu. Ya, perbaiki niat kita. Ya. Dan ini kadang berubah-ubah niat karena manusia, kolbunya berubah-ubah. Ya, kadang besoknya semangat belajar, besoknya lalai lagi. Ya, kalau begini manusia. Maka pentingnya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sudah lengkap dalam Islam. Ya, seperti bagaimana kita menerapkan terus, ya, tentang ilmu ini, ya, pada diri kita sendiri, ya, keluarga kita, anak-anak kita, ya, saudara-saudara kita, semampu kita. Barakallahu fiik. Ya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Penting menyampaikan, ya, bagaimana, ya, istri Nabi Lut, ya kan, putra Nabi Nuh, ya, dan ini sudah tahu semua, ya. Para ulama kita, para nabi tahu semua. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hidayah memang begitu. Tidak semua orang kasih. Wa yahdi may yasha. Maka di sini tauhid, ya, maknanya. Ya, mudah-mudahan kita terus dimudahkan oleh Allah dalam tuntunan tauhid kepada Allah. Dan ini yang kita mohon kepada Allah. Ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah tauhid itu orang-orang muslim yang senantiasa hanya mengibadahi Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala dalam hal berdoa, memohon, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalimatul ikhlas. Nafat hadas syirk, yaitu menafikan dari segala bentuk persekutuan, kesyirikan. Li'anna da'wata ghairullahi ta'aliyatu bi'ul ibadah lah. Karena dakwah selain kepada menyeru mengibadah selain Allah, ya, itu adalah kesyirikan atau bentuk-bentuk persekutuan. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ya. Ini dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Doa itu adalah ibadah. Ada hadis yang lebih sahih, ad-du'a wal ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini yang banyak masyhur di kalangan alul hadis. Wa fi hadzal ayah, ya, pada ayat tersebut annal mad'u la yamliku lida'iyah kasfa
kasfud dar wala tahwilah min makani ila makan. Pada ayat tersebut menjelaskan ya berkenaan apa yang disembah selain Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala la yamliku. Tidak sedikit pun bisa berkuasa ya menguasai. Apa yang disembah selain Allah tidak dapat sedikit pun menguasai ya kasfud dur ad-dar menghilangkan mudarat. Hanya Allah yang menghilangkan mudarat. Ya. Hanya Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala menghilangkan mudarat. Wala tahwila, dan tidak bisa memindahkan mimakani ila makan. Dari tempat yang satu dengan hanya Allah bisa memindahkan laut, Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Memindahkan awan ya, hanya Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Memperjalankan matahari hanya Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Wasyamsi tajri limustaqarril laha. Dan matahari beredar di pusat hanya Allah yang memutar tersebut di pusat edarnya. Hanya Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Maka itu yang kita sembah Allah. Al-A'la, Allah yang maha tinggi. Al-Aziz, Allah yang maha perkasa. Al-Mu'ti, Allah yang maha memberi. Al-Wahhab, Allah yang maha memberi. Ya Wahhab, minta kepada Allah. Ya. Nama Allah Al-Wahhab. Ya Wahhab, nama Allah sebut. Ya Mannan, Allah memberikan nikmat. Sebut. Ini tauhid. Maka ada nama-namanya. Fikih Asmaul Husna yang kita pelajari. Itu menyambung semua ikhwah. Kalau kita baca, ini alhamdulillah pernah kita pelajari hatam dulu di Masjid Ad-Solihin dulu, ya, kita pelajari ulang-ulang lagi terus begitu. Karena memang ini yang kita akan bawa mati. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Dijamping dengan kitab-kitab fikih yang lain kepada ustaz-ustaz yang lain. Ya, belajar fikih pada kitab-kitab ya yang dibahas oleh ustaz-ustaz kita yang lain. Jangan saya terus. Hayyakumullah. Selanjutnya ya, maka di sini walaman sifati ya, dari sifat-sifat ila sifat. Ya, sifat yang satu Allah bisa ganti, ya. Tadinya begini bisa begini, tadinya begini. Allah yang membolak-balikkan makhluknya, hatinya, kolbunya orang-orang mukmin dibolak-balikkan oleh Allah. Ya. Tidak menjamin ya, kawan. Saya pun juga tidak menjamin diri saya pribadi. Maka seseorang yang jadi panutan kita hanya siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi salatu wassalam. Di ketika bersalawat bersalam ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan memuliakan kaum muslimin. Ya, tidak boleh merendah-rendahkan kaum muslimin. Tidak boleh kita. Ini ahlu tauhid. Ya. Ya, secara umum semua begitu. Ya. Karena sudah tauhid. Tidak boleh kita merendah-rendahkan kaum muslimin. Semuanya saudara kita. Ya. Maka di sini semakin kita belajar ke dalam akan diuji juga siapapun. Ya. Maka pentingnya saling mendekat, merangkul, ya. Memang begitu. Ya. Terus begitu. Sampai kita meninggal dunia. Siapa yang akan menyolatkan kita? Kalau tidak bukan saudara-saudara kita. Iya kan? Siapa? Masa mau disolatkan sendiri? Kalau enggak tetangga-tetangga kita, kalau enggak teman-teman kita, mudah-mudahan kita bisa terus begitu, ya, ke depan. Hayyakumullahu jami'an. Selanjutnya, ini ahlu tauhid, ya, bersaudara muslim, ya. Walau kana al-mad'u nabiyyan aw malikan, ya, kalau sekiranya mereka ya, memohon kepada, meminta, menyembah, menyeru kepada nabi atau malaikat, wa hadza yukarrir batlan da'watu kullu mad'u min dunillah. Ini adalah kebatilan. Apa yang mereka seru kalau menyeru kepada apa? Penyembahan kepada selain Allah. Maka ad-da'wah itu illallah. Ya, dakwah itu mengajak kepada Allah, kepada tauhid. Itu yang dibawa para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Sungguh telah kami mengutus para rasul agar supaya apa mereka? Anibudullah, mereka mengibadahi Allah, wastanibut taghut, dan menjauhi at-taghut. Apa at-taghut? Ya, para ulama memberikan ma'ubida min ghairillahi ta'ala. Apa yang disembah selain Allah itu taghut.
bukan penguasa. Maaf ya. Ini banyak pentingnya untuk penjelasan-penjelasan yang lebih detail sehingga tidak menjadikan hal-hal timbulnya perseteruan. Maka kita hindari. Perlu pembahasan khusus, ya. Dan kita pun kalau ada seorang ustadz ditanya, ya jawab tidak tahu, karena detail. Penjelasannya perlu kitab-kitab, ya, dan seorang ulama, ya, atau ustadz-ustadz yang memang pakar di bidang tersebut, sehingga kita tahu. Maka pentingnya kita untuk as-sawa' ila kalimat tersebut, kembali pada kalimat tersebut, ya, kalimatus sawa' itu la ilaha illallah. Selanjutnya ya ikhwah, min dunillahi, ya, kullu mak'u min dunillah ka'inan man kana. Apa yang mereka seru selain Allah, ya, kainan makhluk-makhluk, ya, sesuatu ibadah yang diperuntukkan bukan selain kepada Allah, meminta kepada bintang, ya, minta kepada malaikat, ya, dan ini yang mangkana yang mereka sembah adalah makhluknya Allah. Kita hanya menyembah Khalik, ya. Maka ada dua kalimat yang perlu kita pahami dalam hidup kita, dua. Makhluk dan Khalik, atau Khalik atau makhluk, itu aja. Kita hanya menyembah Khalik, kita adalah makhluk, semuanya makhluk. Arsy Allah makhluk, ya kan? Arsy Allah makhluk, kursi Allah makhluk. Allah Khalik, kita hanya menyembah Allah Al-Khalik, Al-Khallaq, Al-Khaliqul Khallaq. Allah Al-Khaliq, Al-Khallaq, Al-Musawwir, Allah Al-Fatir, Allah, ya, Al-Fatir. Nama Allah yang Maha menciptakan. Al-Khaliq, al-makhluk. Maka kita hanya mohon kepada Khalik, mengibadati Khalik yang menciptakan kita. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya tinggal sedikit satu bait. Walau kana mat'un nabiyyan li'anna da'watahu nahuna da'iyah ajwaja ma kana ilaih. Maka dakwah, ya, itu semua, ya, apa yang mengarahkan kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka tauhid tersebut, li'annahu asyraka ma Allah ma la yanfa'u wa la yadhur. Karena perbuatan persekutuan atau kesyirikan itu yang mereka dari kaum-kaum musyrikin, ya, tidak sedikit pun memberikan, menjauhkan dirinya dari mudarat dan memberikan manfaat dalam kehidupan mereka. Hanya Allah maknanya la ilaha illallah. Hadil ayat taqarrar tauhid. Ini ikrarnya tauhid, ya, tekanan yang perlu kita pahami bahwa yang kita sembah yang bisa menjauhkan diri kita dari mudarat. Mudarat apa paling utama? Yang paling utama apa? Keimanan kolbu ini. Maka pentingnya kita kolbu ini, ya, ikhlas benar kepada Allah, mentauhidkan diri kepada Allah. Ya tetap kalau minta bantuan sama manusia boleh, bukan nggak boleh. Ya mengurus perdagangan tapi tetap muamalah, ya. Muamalah itu salah satu muamalah boleh. Malah hatta kita minta bantuan kepada orang-orang kufar dibolehkan. Selama untuk maslahat. Dan Nabi pernah, ya, minta bantuan, ya, di Taif dulu, ya, pada salah satu dari kaum, ya, kufar, ya. Barakallahu fiik. Makna la ilaha illallah. Maka di sini taqarrur tauhid. Wa hadzal ayatu, ayat di atas tadi di surat apa tadi? Al-Isra ayat 57. Ya, itu maknanya adalah ikrar tauhid. Yaitu la ilaha illallah. Jadi bukan hal yang ini, syahadat la ilaha illallah. Berkenaan tentang orang Islam, semua orang Islam Muslim itu tauhid la ilaha illallah. Tapi tauhid itu bagi setiap orang al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Ketika dia bermaksiat, maka keimanannya menurun. Ketika waliyadzubillah berzina, minum khamar, dia turun, ya. Ketika melihat aurat wanita, dia turun imannya. Maka ketika dia rajin sholat, ibadah, dia naik imannya, ya. Kalau Murji'ah tetap tidak berubah keimanannya, Murji'ah. Lalu Sunnah wal Jamaah begitu, ya. Keimanan dalam makna keimanan. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu naik turun, naik dengan ketaatan dan turun karena maksiat. Ya, maka ketika kita mulai malas ibadah, berarti iman kita lagi turun. Ketika kita rajin berdoa, menangis kepada Allah, berarti ada kenaikan keimanan kita. Ya, kalau ada masalah enggak nangis kepada Allah, merugi, ya, Bang. Atau, ya, merugi.
Bagaimana kita bisa menangis kepada Allah, ya, setiap waktu, ya, belajar untuk kita berusaha mengingat dosa-dosa kita. Ini tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mudahkan kita semua, Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, kepada negeri ini semua, kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita. Dan sebaik-baik kita adalah senantiasa yang melakukan muhasabah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'fu minkum. Saya minta maaf kalau ada kesalahan secara pribadi. Semoga Allah Azza wa Jalla mungkin dari kalimat penyampaian ada yang menyinggung dan semacamnya. Semoga Allah memberikan ampunan kepada diri saya dan memaafkan kita semua. Wa azaniyakumullahu jami'an wa arsadakumullahu ila minhajis sunnah salafus salih. Fa insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wa sallallahu ala nabiyina Mustafa sallallahu wasallam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.